Ke komoditas lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menghitung keputusan kuota impor garam 3 juta ton berpotensi membuat 1,8 juta ton garam lokal tidak terserap tahun ini. Data yang dikumpulkan KPPU, potensi 1,8 juta ton tersebut lebih besar dari jumlah garam lokal yang tidak terserap tahun lalu 1,3 juta ton. KPPU meminta pemerintah melakukan penghitungan data kebutuhan garam industri dengan baik atau tidak overestimasi. KPPU juga meminta pemerintah menambah pengawasan terhadap proses impor garam. Hati-hati terhadap adanya potensi rente dalam kebijakan impor garam. Seperti meminta industri menyerahkan data penggunaan garam impor yang selama ini belum dilakukan. Ya, kalau kita lihat dengan pola impor selama ini, memperkuat pengawasan terhadap importir garam yang berpotensi membocorkan atau merembeskan garam impor industri ke pasar garam konsumsi. Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti juga mengkritisi besaran kuota impor garam tahun ini. Melalui cuitannya, Susi meminta Presiden untuk menurunkan besaran kuota impor garam ke 2,1 juta ton dengan menimbang kepentingan petani garam lokal. Ya, lantas bagaimana sebenarnya hitungan pemerintah tentang kuota impor garam dan apa jaminan nantinya garam lokal tetap terserap? Kita tanyakan kepada Wahyu Muryadi, juru bicara Kementerian KKP. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam. Pak Wahyu, ini soal impor garam masih pro dan kontra, masih heboh begitu. Lantas, apakah kebijakan impor garam 3 juta ton ini akan terus diberlangsungkan? Mengingat tadi kalau data dari KPPU bilang, jika ini terus dilaksanakan, ada potensi 1,8 juta ton garam lokal tidak akan terserap. Ya, jadi mungkin perlu saya kasih konteks riwayat keputusan untuk impor itu, Pak ya. Jadi dasarnya sebenarnya bukan di ranah KKP. Itu diputuskan berdasarkan rapat koordinasi terbatas atau rakortas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian pada tanggal 6 Januari tahun 2001. Ya, di situ ditetapkan bahwa kebutuhan garam kita ini total 4,5 juta ton, tapi kemudian impor garam industri non konsumsi ya, jadi garamnya diimpor industri non konsumsi itu sebesar 3,07 juta ton. Dasarnya adalah hitung-hitungan adanya pertumbuhan industri yang rata-rata naik sekitar 5,5%. Ada juga kenaikan konsumsi dan juga investasi baru dan seterusnya. Jadi bolanya memang diputuskan di rakortas Kemenko Perekonomian pada tanggal 6 Januari 2001 tadi. Nah, cuman memang KKP berkepentingan agar garam-garam lokal produksi dari konstituen kami ini dari petambak-petambak garam itu juga bisa terap sepenuhnya oleh pasar. Karena memang ada komitmen dari dari industri itu untuk menyerap 1,5 juta ton dari garam petambak lokal kita. Walaupun dalam praktek selalu aja mereka mengeluhkan bahwa garam dari rakyat kita ini, garam-garam rakyat kita ini, garam prosok itu dianggap tidak memenuhi syarat, dianggap kualitasnya tidak memadai seperti yang mereka harapkan. Itu problematiknya, sehingga kami KKP di sini juga akan membantu memberikan bantuan-bantuan berupa washing plan di beberapa titik yang harus diakui memang jumlahnya masih belum begitu signifikan. Artinya Pak Wahyu, kalau misal di tahun lalu itu 1,3 juta ton garam lokal yang tidak terserap juga itu isunya karena soal kualitas. Iya, selalu memang isunya di soal penyerapan garam rakyat yang industri selalu komplain bahwa mereka menganggap tidak memenuhi kualitasnya tidak bagus dan seterusnya. Nah, untuk kesempatan yang kemarin itu ada komitmen mereka akan menyerap 1,5 juta ton. Dan itu udah benar-benar dipegang ya Pak? Karena kalau tidak salah kan 6 bulan sekali akan dievaluasi bukan? Ya, harus dievaluasi. Makanya harus dievaluasi, harus divalidasi. Benar nggak ini
benar garam-garam kita ini benar-benar nggak berkualitas atau bagaimana? Kalau Atau misalnya maunya mereka tidak pakai melakukan impor? penyerapan, Pak Wahyu, ada nggak sih Pak semacam tindakan tegas untuk industri tersebut? Karena kan ada komitmen ya, berarti 1,5 juta ton itu. Iya, iya. Memang. Jadi untuk soal penindakan atas komitmen itu segala macam itu ranahnya adalah ranah hukum yang di luar urusan KKP lagi itu ya. Oke, Itu ada iya. aturannya tersendiri. Jadi kalau kami sendiri jangan itu kan kuotanya yang 3,07 juta ton itu kan kuota impor. Nah kuota ini saran kami kan boleh saja tidak dipakai semuanya. Mungkin untuk sementara pakailah yang seperlunya aja dulu, katakanlah separuhnya dulu. Setelah begitu kemudian kita evaluasi, ya kan? Nah yang penting juga dicek kedatangannya itu di beberapa titik kedatangan. Benar nggak sesuai dengan permintaan impornya itu garamnya, kualifikasinya, dan kualitasnya, speknya dan seterusnya. Juga distribusinya harus dijamin supaya jangan sampai kemudian apa yang disebut sebagai merembes ke pasar ya kita gitu ya. Itu merugikan para petani garam kita nanti justru. Pak, dalam praktik ketika kami ke Kebumen bulan lalu ada keluhan bahwa garam-garam India itu juga membanjiri pasar lokal. Gitu. Nah ini mereka tentu saja karena mendapatkan garamnya dengan cara yang relatif mudah, tidak perlu diproses seperti garam kita. Itu harganya juga lebih murah, Pak, jauh. Jauh banget. Lebih murah jauh. Oke, Pak Wahyu, ngomong-ngomong saat rapat kemarin, apakah juga ada disinggung soal misalnya potensi rente? Karena dari KPPU menyebut mereka menyinggung kalau tidak hati-hati soal kebijakan impor garam ini, nanti ada rente dalam impor garam gitu. Ini gimana pengawasannya nanti? Ya, tentu saja ya ini harus ada pengawasan yang ketat. Jangan sampai ada renter pencari rente, ekonomi rente ini terjadi lagi. Ada upaya untuk cari keuntungan di balik impor kuota yang dimainkan kayak yang lalu-lalu. Tapi yang sekarang ini kan kalau tidak salah tidak kemudian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan importer yang ditunjuk, tapi kan dilakukan langsung oleh industri, ya kan? Jadi relatif ya sesuai kebutuhan industri tersebut gitu kan. Kalau kemudian diserahkan kepada para pelaku impor atau importer yang memegang kuota, nah di situ biasanya ada dugaan rente itu terjadi. Seperti yang dikhawatirkan KPPU tadi gitu kan. Ada rekomendasi juga Pak, diminta kalau nanti industri juga melaporkan jumlah impor garam yang mereka gunakan di industri. Ini kan juga untuk menyelamatkan para petambak garam juga gitu. Apakah ini dapat dipertimbangkan? Betul. Memang pendeknya itu semua harus dikontrol dari masuknya garam-garam impor itu. Nah, benar impor memang kualitas speknya untuk garam industri non konsumsi. Kemudian dibutuhkan oleh siapa saja, larinya kemana saja, distribusinya seperti apa dan seterusnya. Harus ada polisi khusus ini untuk mengawasi, ya kan? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Yang jelas tadi ditegaskan ya, kalau itu kan cuma kuota, diberlangsungkan, realisasikan segitu juga belum tentu. Nanti lihat juga bagaimana produktivitas dari garam lokal ya Pak. Apalagi kalaupun ini diberlangsungkan 1,5 juta ton, itu harus jadi komitmen industri. Supaya nanti petambak garam nggak rugi gitu ya Pak. Terima kasih Pak Wahyu telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat selalu.